nggak pakai ngegas. Kuy Digi DJ. Halo semuanya, kenalin nama gue Vira. Dan gue Ica. Hari ini kita bakal bahas-bahas santai aja nih. Tapi di hari spesial ini kita ada kedatangan tamu yang paling ganteng se-studio. Ganteng banget ya. Kita sambut Bang Adi. Tepuk tangannya dong semuanya, ayo. Jadi Bang Adi ini apa nih kesibukannya belakangan ini? Gua di sini sibuknya ya nyari kesibukan sih sibuknya. Nah, ini ya kayak datang ke sini kan sibuk iya, ya, sibuk biar nih, sok-sok iya. sibuk aja. Sibuk gitu. aja gitu kan. Padahal nggak sibuk. Ya, kalau faktanya sih ya gua cuma sibuk di kuliah karena gua udah mau mendekati semester akhir ya. Oh, udah semester akhir. Belum sih, masih lama aslinya. Masih lama. Sekarang semester berapa? Sekarang masih ya tahun ketiga lah. Oh, tahun ketiga, keren udah kerja. Kalau kerja gua Kayak dari sebelum mukanya tuh kuliah juga udah udah kelihatan gitu. badan tua ya. Enggak sih. Yang bilang bukan kami. Kayak udah anak satu. Aduh, sakit. Ya, kalau kerja gua experience kerja gua dari sebelum kuliah juga udah mulai kerja. Oh, oke. Dan selama kuliah ini gua ke freelancing lebihnya. Oh, ya. Jadi hari ini kita sebenarnya mau bahas apa sih, Ca? Ngebahas apa kan? Lah, kan saya yang diundang. Jadi hari ini kita bakal ngebahas mindset. Tring ting ting ting. Wih. Ntar ada ya di sini. Oke. Serem ya mindset. Agak berat tapi nggak berat juga sih. Kita ngobrol santai aja sebenarnya. Oke. Jadi menurut Bang Adi itu mindset apa sih? Mindset itu kalau menurut saya sih ya, itu pola pikir. Pola pikirnya maksudnya Pola itu pikirnya gimana tuh? dari mindset itu dapat membuat kita itu yang menentukan kita cara kita take action terhadap suatu fenomena yang ada di sekitar kita. Oh, tapi kalau menurut gue tuh mindset lebih ke cara pola pikir yang membentuk apa ya perilaku kita Perilaku. dan sikap dan menentukan ke masa depan juga sih. Iya. Ya nggak sih? Benar. Ya nggak, Cak? Benar itu. Pak Adi, Ya. Ica boleh tanya nggak? Apa itu? Cara mengembangkan mindset itu gimana? Waduh, kayak bunga ya dikembangkan ya. Iya. Dalam perkuliahan deh, sebenarnya kalau jadi anak kuliahan tuh kita tuh harus punya mindset yang gimana sih? Kak, kan lo kan sebagai udah senior nih dari kita semua, jadi Iya. udah menjalani kuliah cukup lama ya Iya. kan, kayak lama banget. Ya. Jadi gimana tuh mindset yang harus dipunya sebagai anak kuliah? Kalau mindset untuk anak kuliah nih ya, Nah, sebenarnya kita kuliah ini itu tujuannya untuk membuka pola pikir, membuka pandangan kita, membuka wawasan, dan dari situ kita bisa membentuk mindset yang bagus setelah lulus nanti rencananya. Tapi kalau bisa sebelum lulus pun udah terbentuk tuh mindset yang baik. berarti mindset itu terbentuk karena adanya lingkungan juga kan? Nah, Lingkungan itu tuh yang pertama. number one banget ya Pasti. yang membentuk pola pikir kita. Iya. Jadi kayak kita tuh harus cari apa namanya pertemanan, lingkungan teman, circle yang baik gitu. Ah, tepat bener. Untuk bisa mindsetnya tuh Ya. bagus. Makanya dulu itu ada istilah kalau kalian bergaul dengan tukang parfum, kalian pasti akan ketularan Wangi. wanginya. Nah, Ah. begitupun mindset. Kalau kalian bergabung dengan parfum bisnis ataupun dengan pekerja, Ah. pasti di antara dua ini pasti ada perbedaan mindset dengan mereka. Gitu. Dan itu pun pengaruhnya dari 5 orang terdekat kalian tuh. Iya benar. Jadi kalau kita kayak bergabung sama yang udah kerja nih misalnya, yang udah punya pengalaman, pasti kayak kita keikut juga nggak sih karakter, sikap, pembawaannya itu harus Iya. gimana? Ya kan? Ya kan, Cak? Ya pasti keikut. Lo ada nggak yang kayak orang yang apa sih jadi panutan lo gitu, yang bisa ngebuat mindset lo tuh kebentuk sampai saat ini tuh siapa atau kayak gimana sih? Yang ngebentuk mindset saya. Kalau yang Di lingkungan kuliah gitu atau kerja? Gitu. kalau mindset saya saat ini terbentuk dari experience, dari pengalaman. Pengalaman. Ya. Pengalaman Kak Adi apa aja? Pengalaman Nah. yang kayak gimana tuh? Itu nih. Nah, jadi mindset gue ini mulai ubah itu sejak gue SMP. Maksud ubah ini dari yang awalnya cuman pengen for fun gitu kan, dan juga pengen foya-foya dengan keuangan yang ada dari Kayak orang maunya tua main, gitu kan. nongkrong Ya. gitu ya. Itu semua berubah di SMP jadi gue pengen gitu kan bentuk satu usaha. Dan juga pengen dari usaha itu gue bisa financial freedom, bisa bebas, benar-benar Financial bebas. freedom sama Iya. banget kayak gue. Ya nggak sih, Cak? Lo Iya, juga nggak sih, Cak? kayaknya- Kayak pengen financial freedom. Siapa sih yang nggak pengen financial freedom? Loh, kayaknya Semua anak-anak pasti zaman pengen sekarang nih financial freedom. mindsetnya tentang itu semua nih ya. Iya benar banget. Bentuk ke financial freedom dan Oh. bebas waktu juga. Iya asli.
Nah, kalau bicara experience, gue dari SMP itu orang tua gue udah berhenti kerja. Nah, di situ mulai gue mikir Gimana caranya? ya dari biar biaya bantu apapun itu, orang tua. ya dari situ. Dan selain itu juga berapa kali gue ngalamin kegagalan. Sebagai contoh, waktu SMP itu zaman gue dulu ada yang namanya kelas akselerasi. Oh ya, Axel Ya, yang dan apa sekolahnya cepet tuh? iya 2 tahun. 2 tahun. Nah di situ gue sempat masuk. Oh, lo masuk Axel? Masuk. SMP? Ya. 2 tahun jadi? Enggak. Wow, Nah, keren enggak. banget. Cuman enggak belum keren. Oh, belum keren. Oke. Lanjut. Ya, di situ gue masuk Excel itu Hmm. dan biayanya di situ ya luar biasa ya, apalagi orang tua gue udah gak kerja lagi. Mereka udah ngorbanin biaya untuk gue masuk dan di situ gue gagal. Gagal nggak masuk tesnya. Masuk kelasnya tapi nggak naik kelas gue. Jadi turun lagi ke kelas gitu. reguler. Ya. Ya ampun. Itu Kok bisa nggak naik kelas gitu? nah itu juga saya bingung. Kenapa? Mungkin otak saya nggak nyampe kali ya. Karena nilai gue kurang situ. Berarti nggak ngimbangin teman-temannya ya? Iya, kurang berarti. semester pertama gua ada mata pelajaran yang mengulang itu 5. Waduh, banyak banget. Yang ngulang 5. Abis itu semester selanjutnya 7. 7 kali ngulang Iya, maksudnya? ya 7 yang gagal. Oh, 7 yang 7 mata gagal. pelajaran waktu SMP. Iya, gagal. Segitunya. Dari 12 mata pelajaran. Set. Dan dari situ gua gagal dan Gue pikir turun tadi lo ke pinter, ternyata reguler. enggak. Nah, itu. Kirain bakal juara 1 gitu. Kayak Iya. Axel keren nih, tapi ternyata ngulang 7 sampai 5 kali. Ya. Banyak banget tuh. Tapi dari situ gua mulai membentuk diri. Aha. Awalnya sih ya tertekan ya, Oh, tertekan. gitu kan. Ya gila lah, gue udah, ya perjuangan gue juga udah luar biasa sih waktu itu meskipun gagal ya. Di situ. Terus jadi dan apa yang lo lakukan? Di kelas reguler itu gue, ya gue lebih enjoykan diri gue sebenarnya, lebih ke enjoykan diri, terus nyari cara gimana biar gue ini bisa nyaman dengan lingkungan sekolah. Gitu. Berarti lo dulu pas SMP udah kalau sekolah hampir kerja juga tuh? Belum lah SMP. Iya sih ya, SMP masih kecil banget. Iya. Di SMP itu gue benar-benar dipush oleh orang tua untuk nanti Harus kalau kayak pintar gitu. iya, pokoknya dari SMP ini lulus kamu harus masuk sekolah ini, terus nanti kamu kerjanya ini begitu. Oh, berarti kan lo kan harusnya kan 2 tahun nih, Iya. tapi kan karena lo nggak masuk, Ya, jadi 3 tahun lagi. oh, jadi 3 tahun bukan 4 tahun. Bukan lah. 3 3 tahun tetap 3 tahun. Iya. Begitu. Terus Nah, dari situ. Dan itu gua awalnya masih ngikutin permintaan orang tua. Ya, yang gua ngeyel cuma satu, di SMA-nya gua nggak masuk SMA pilihan orang tua gua. oh, nggak masuk pilihan orang tua. Enggak, gua pilih sendiri itu. Oh, Sekolah jadi teknik. oh, sekolah teknik. Iya, SMK. SMK. Oh, iya. Nah, ya tujuannya biar apa? Biar Biar gua langsung bisa kerja. bisa cari uang itu dulu tujuan gua waktu itu kan. Tapi setelah itu, setelah lulus SMK ya, gua di situ bingung. Bingung mau kerja apa? Kerja apa? Pasti itu. Pasti ngalamin semua nih orang-orang nih. Bingung mau kerja apa nih. Kerja di mana? kerja Pengalaman di belum mana? ada, ya kan? Jadi setelah gua lulus SMK itu dari orang tua gua nge-push untuk mendukung gua untuk masuk ke angkatan polisi. Oke lah, gua ikutin lah. Dulu masih ada itu untuk penerimaan bintara khusus. Khusus DI sesuai jurusan gua, jadi gua daftar itu dan gua gugur lagi di situ, gagal lagi di bagian pengumuman akhir. Terus di situ gua mulai kerja jadi marketer. Oh, marketer. Kasarnya apa biasanya bahasa umumnya tuh sales. Oh iya. Nah, bahasa kerennya marketer atau marketing ya. Iya. Keren-kerenin lah ya Iya. bahasanya. Sales apa tuh? Nah, itu gua media belajar hukum. Nah, di situ gua sales dengan sistem retail. Jadi ngambil ujung. Gua jualan ngerantau dari daerah Jambi Jauh banget. ya sampai Lu dari Riau. Jambi. Jadi lu aslinya dari Jambi. Kagak Lampung. Terus? Gua asli sini. Ya, gua start berangkat dari sini, CV-nya dari sini kan. Gua jualan itu sampai daerah Jambi dan terus jalan terus sampai Riau ujungnya. Wow, jauh banget sampai ujung sana ya. Iya, sampai Riau sampai Siak. Jadi jualan buku. Jualan buku ke sekolah-sekolah. Itu bukunya dibawa langsung atau gitu? Iya dong, bawa. Oh, jadi zaman itu belum ada online gitu ya? Berarti Belum. masih sistemnya kayak
offline. apa ya namanya, konvensional Ya banget. konvensional banget. Itu kurang lebih setengah tahun, dan di situ gua ngerasain manisnya gimana dapat uang dari usaha sendiri yang Kayak manis pahitnya, makanya kerasa banget lah di situ, dari yang gua sehari bisa 50.000 sampai 700.000 sehari. wow, keren Itu- banget sih. Nah dari situlah gua mulai berpikir lagi, wah kalau gua usaha nih luar biasa nih Untungnya pasti. banyak Ha-ha. ya. Tapi saat itu mindset gua belum terbentuk lagi nih, masih senang main. Jadi ya abis gitu aja uang nih, gua belum ada kemampuan untuk masalah finansial itu. Apalagi faktor lingkungan juga ya. Ya. Pasti kita masih muda, masih Ya. pengen foya-foya main Kayak kesini. apalagi rekan kerja juga ya banyak kan sering nongkrong kan, otomatis secara nggak langsung kita Social juga life ikut. ya. Nah dari situ, lalu setelah itu gua ke 2019 awal itu gua berhenti dari kerjaan itu dan mendaftar sebagai akuntan. Akuntan. Ya, akuntan di suatu badan usaha di daerah Liwa, Lampung. Oh iya. Lampung Barat. Di situ gua jadi akuntan dan di situ gua belajar tentang finansial. Iya ya kalau Iya. tentang keuangan. Hal apa selanjutnya yang akan kakak lakukan setelah kakak banyak gagal? Setelah saya banyak gagal, yang pasti saya perbaiki diri. Setelah banyak gagal, bahkan di pekerjaan akuntan pun saya keluar. Selepas itu saya jadi kuli. Setelah itu, downgrade banget ya. Iya, Langsung kuli kayak, bangunan, downgrade banget ya jadi kuli ya. Jatuh, Iya, iya jadinya baru nyadar saya. jatuh bangun banget Downgrade ya banget ya. Bang Adi. Iya. Dan di situ 2009 apa? Di situ gue bener-bener setelah jadi kuli itu apa? Sebelum jadi kuli, setelah berhenti dari akuntan, di situ bener-bener gue down bener. Ya omongan dari tetangga lah, omongan dari keluarga lah gitu Kena kan. mental ya. Kena mental Mental gue. breakdance Aduh, tuh. breakdance banget mental gue. Kacau. Di situlah, wah, Terus cara lo bisa bangkit lagi tuh gimana? Ya. Dari semua kegagalan itu kayak ini gak sih apa namanya tuntutan dari, Dari orang tua atau dari emang kayak kita harus bangkit. nah, kita nggak mungkin begini-gini aja gitu. ya itu yang gue pikir. Jadi begini loh. Setelah gue down, bener-bener down, depresi dan merasa hidup segan mati tak mau ya. Di situ mulai nih, gue mulai nggak peduli tentang omongan orang lain. Gue mulai merasa bodoh amat, gue mulai merasa doesn't care dengan yang lainnya gitu. Jadi gue fokus ke hidup gue sendiri. Ya jadi setelah gue perbaikan mental itu, di situ pun gue dapet chance untuk kuliah. Nah, di situ gue kuliah, di situ gue belajar lagi tentang bisnis, belajar lagi tentang finansial, belajar lagi tentang psikologi juga gue masih belajar. Tapi kalau untuk psikologis ya itu gue belajar secara online. Oh, ya, tonton Lihat banyak YouTube banyak loh motivator ya. tentang mental health. Tentang mental gitu. health. Oh, Tentang webinar juga sekarang banyak mindset. banget. Iya banyak benar, meskipun kita setelah nonton lupa semua ya. Iya, kayak nggak terlalu diresapin tapi Iya. Masuk telinga kanan, keluar keluar telinga kiri. Mungkin kita hari ini, wih sudah dengar nih dari motivasi dari motivator yang terkenal gitu kan. AB gitu kan. Sudah dengar, udah semangat gitu kan. Tidur besoknya lupa lagi. Gua kemarin dengerin apa ya? Kan kebanyakan gitu nih. Omongan dari orang tuh bener kalau gue ya kalau udah dengerin yang kayak gitu ngena banget kalau pas emang lagi ngalamin hal itu. Nah, Tapi kalau lo lagi nggak ngalamin hal itu kayak ya udah nggak usah apa keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. ya, Gitu. jadi begitu. Sama aja kalau kita bahas tentang mindset tadi, itulah sulitnya ngubah mindset. Karena itu harus dari pengalaman experience, dan juga baru- konsistensi. Sama aja kayak kita ngubah habit buruk kita. Bener. Gitu. Jadi mindset itu bisa disimpulin bahwa kayak faktor experience itu sangat ngebentuk pola pikir kita banget. Iya, kan. sangat. Dan mohon maaf ya kalau gua jelasin ini kadang gua ngalor ngidul nih Sama jelasinnya. gue juga kayak belibet. Karena jujur gua nih nggak cocok jadi mentor gitu. Sebenarnya bisa aja, tapi pasti banyak yang nggak paham gitu. Nggak, kita paham ya kan saya? Paham. Diharapkan semua audiens juga paham ya di sana. Ya, seperti itu. pahaminnya. Pokoknya dengerin aja deh kita ngomong ini. Gue paham. Masuk Masuk ya. aja. Masuk aja. Ya masuk aja. Dan terakhir nih kak, gue mau nanya saran buat anak-anak muda yang lagi nonton nih. Saran dan masukannya untuk mereka tuh apa? Oke, kalau untuk saran untuk para audiens ya, sama kalian juga, yang pasti kalau kalian ingin mengubah mindset,
ubah lingkungan kalian, ubah kebiasaan harian kalian, dan lakukan itu secara konsisten. Dan juga ingat, nggak ada yang percuma. Nggak Jadi ada yang lakukan dari percuma. hal yang kecil ya. Ya, tidak ada yang percuma. Semua Proses. itu ada maknanya. Jadi enjoy the process guys ini. Ya, enjoy the Apa process. yang kalian lakukan sekecil apapun itu, nikmatin aja. Pasti kedepannya membuahkan hasil. Udah kayak motivator banget gue. Ya iya dong, harus itu. Jadi sekian dari kita, gue Vira. Gue Ica. See you on the next video. Bye bye. Bye bye.